Apa? Apa jenenge? Stroke. Ringan. Oh, anu. Oh, keluarnya kene to? Ya kono tapi ya sikile abot Iki lho, separo niki lho. Sikile piye? Loro juga? Mboten. tapi abot. Abot. Oh, abot. Namung abot. Oh, abot. Nambah. Iya. Tapi ora keram semutan ora? Mboten. Kur abot tok ya? Nggih. Loro-lorone apa siji? Niki lho. Ora sikile loro-lorone apa siji? Mboten nek sikile niku gak apa. Gak apa-apa. Oh, kur iki tok ya? Nggih. Wis mbok ya. Nggih, Kak ya pirang sasi ya. Tahun apa sasi? Sasi. Lagi sasi. Serem payu kae lho. Nah, ya pokoknya saat aku rene pertama juga. Oh, kuwi laki-laki ya berarti ya? Oh. Ya bulanan berarti. Iya. Nggih, nggih niku. Oh. Puasa apa gak? Sawan nggih puasa kula puasa kula tase. Rasane apa sampean rasane? Jane ngoten mboten Ora rasane apa-apa? mboten enten nggih namung niki lho mboten saged. Oh. Padha kalih niki Iya. kula wonten lho. Kalih niki lho merot ngeten lho nek ngomong. Nek marote suwi, marote. Nggih niku Itu suwi sakjane. Oh, urung ya. Laki-laki ae ya. Oh, ya setur keringan ya. Gara-gara tekanan itu. Tekanan tinggi ya. Sering tekanan tinggi. nek anune yo ndemben pira to terakhir kan periksa ini. Ah ya benar. Kowe wis mari ya. Wis ora ilang. Alhamdulillah ya. Ora keram, ora lara ya. Ya, di sore hari ini ya mendapatkan pasien seorang ibu-ibu yaitu mengalami ketarik bagian mulutnya ya. Jadi akibat ketarik bagian mulutnya maka orang Jawa bilang itu biasa juga ini karena disebabkan karena tekanan tinggi atau pas kondisi badan tidak stabil ngedrop ya, biasa terjadi karena makanan yang tidak cocok ya. Makanan yang tidak cocok maka mengakibatkan ketarik pada mulutnya yang menyebabkan menjadi mulutnya merot ya, merot atau miring gitu ya. Nah, untuk mengatasi pasien seperti ini saya lemaskan dulu di area leher ya. Ini di area leher ini ototnya keras, tegang banget ya, tegang banget, terasa keras banget ya, seperti kayu begitu keras. Nah, ini betul-betul tegang. Nah, saya lemaskan dulu ya, lemaskan bagian leher yang ototnya itu tegang dan mengeras. Ya, di sini ditarik-tarik ya, sedikit-sedikit ditarik pelan-pelan atau dipijat-pijat ya gitu ya. Kemudian di bagian rahang ya, ini di telinga. Nah, ini juga ditarik, diurut ya, ditarik. Tujuannya biar ketarik pada otot atau saraf yang di area pipi ya. Nah, ini biar ketarik. Nah, ini awal sebelum diterapi pipinya merot dan kelihatan membesar. Namun nanti lihat ya setelah habis terapi. Nah, biasanya pasien seperti ini harus diterapi 2 atau 3 kali biar normal dan pulih seperti sedia kala. Nah, ini saya lemaskan ya, otot yang tegang saya lemaskan dulu. Ini memang betul-betul tegang dan keras ya, seperti kayu gitu otot lehernya, sehingga membuat bicaranya seperti tidak jelas. Nah, nanti kalau sudah diterapi, dilemaskan, nanti insya Allah suaranya akan normal dan pipi yang merot itu akan berkurang.
akan berkurang ya. Nah, kemudian lalu bagian punggung ini ditarik-tarik ya ototnya, bagian otot bahu ditarik ya, ditarik-tarik atau dicubit-cubit besar gitu. Ya, ini terasa di sini banyak sekali saraf-saraf atau otot yang keluar dari tempatnya sehingga membuat tegangan pada leher ya. Nah, ini ibu tidak pernah terapi, jarang terapi, tidak pernah diurut, makanya saya rasakan di sini banyak sekali saraf atau otot-otot yang keras, saraf-saraf yang keluar di bahu. Ini saraf yang keluar ini harus dihilangkan ya, sampai tidak ada rasanya lagi. Ini awalnya harus bagian leher dan bahu, nanti setelah itu baru menuju ke titik pusat, yaitu di bagian pipi ya, area pipi yang merot ya. Ini tujuannya untuk melemaskan dulu agar si pasien tidak kaget ya. Jadi saya lemaskan dulu dengan cara memijat dan menarik otot bagian leher ya, yang tegang atau yang keras seperti ini, dan rahang ya, di rahang atau di bawah telinga itu juga harus ditarik-tarik atau ditarik dengan cara menarik ya. Nah, lalu bagian bahu kita tarik ke belakang dan leher kita pijat-pijat ya. Ya, ini harus dicari saraf-saraf yang menggerunjal atau saraf-saraf yang keluar. Yang terasa banget ya, dan bunyi semua karena ini kebetulan si pasien tidak pernah terapi atau tidak pernah urut ya. Jadi badannya kaku, mungkin belum paham ya. Ini disebabkan karena ketegangan ya, tegangan pada bahu leher sehingga pipinya merot. Ini perlu dilemaskan ya, dilemaskan dulu. Nanti kalau sudah lemas dan tidak ada lagi terasa saraf-saraf yang menggunjang atau otot-otot yang keras menegang di bagian leher dan bahu, baru diterapi bagian pipinya ya, area pipi yang merot gitu. Nah, ini perlu dilemaskan semua ya, dari tangan, bahu, leher harus betul-betul lemas dan hilang rasa saraf-saraf yang keras dan yang menggerunjal di area bahu dan punggung ya. Ya, nanti kalau betul-betul hilang, sudah tidak ada terasa lagi saraf yang menggerunjal, tidak lagi otot-otot yang tegang yang keras di bagian bahu dan punggung, baru ke titik pusat yang merot ya, di pipinya. Ya, terjadinya ketarik begini ya, biasanya ada penyebabnya ya. Biasanya tertawa juga bisa menyebabkan ketarik dan langsung tidak kembali. Kemudian mau teriak juga ya, memanggil sesuatu, teriak juga bisa ketarik lalu diam, berhenti, tidak kembali. Ini namanya saraf atau otot ketarik ya, dan terkunci. Nah, sebenarnya kalau baru saja terjadi saat itu kemudian langsung dipijat atau diterapi, maka seketika juga akan pulih dan membaik ya. Kebetulan si pasien tidak paham, makanya dibiarin ya, dibiarin sampai berbulan-bulan. Jadi membuat area punggung, otot dan area di sekitarnya akan menjadi menular ya. Menular arti menular,
banyak saraf-saraf yang keluar akibat dari menahan rasa yang ketarik itu ya. Jadinya banyak yang menular saraf-saraf yang keluar dan ketarik serta tegang ya.